ambo dapat susu unta, ambo dapat daging unta, ambo dapat naik unta, ambo dapat koncing unta. Koncing unta bubek, tapi bukan diminum air koncing unta. Susu kambing, susu sapi, susu unta ditetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya Allah semua yang hadir maupun yang mengikuti pengajian malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 jari ditekuk. Ditekuk itu dibengkokkan. Cie 2 3 ditekuk. Yang ibu jari jempol dibuat melingkar, diletakkan di ujung jari tengah. Yang telunjuk asap bawah turun ke bawah, yushiru menunjuk ke bawah untuk tasyahud. 3 jari ditekuk, dibengkokkan, ibu jari di ujung jari tengah melingkar, yang telunjuk menunjuk turun ke bawah. Kalau telunjuknya putih ibu ya, kalau telunjuk putih indah diganti dengan jari yang lain. Mano tahu, na'udzubillah, malang tak dapat ditulak, untung tak dapat diraih, hilang telunjuk, maka tidak diganti dengan jari yang lain. Jangan mereka tasyahud piko pula. Begitu kata ulama. Telunjuk turun ke bawah, mata tetap menengok ke tempat sujud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. 4. Yang pertama at-tahiyatu. At-tahiyatu, kalau pendek alifnya, at-tahiyatu satu penghormatan, yang terhormat. At-tahiyatu panjang, sama dengan muslimatun, satu muslimah. Tapi kalau panjang, muslimatun, muslimat. At-tahiyatu satu penghormatan, yang terhormat Bapak Kades, yang terhormat Bapak Lurah, yang terhormat Ketua Masjid, satu penghormatan. Tapi kalau at-tahiyatul, segala penghormatan, segala kemuliaan yang ada pada manusia, maka semuanya diserahkan itu milik Allah. Sekarang banyak orang gila hormat. Saya sebagai orang tua di kampung ini tidak minta dihormati, saya tidak minta dihormati, tapi tolong hormati ambo. Itu kan kalimatnya tak jelas. Maka orang Islam dalam sembahyang, dalam sholatnya, kalau betul ibadahnya, kalau tepat bacaannya, khusyuk hatinya, dia tidak menjadi gila hormat. Betul? Siapa yang mengamalkan ini? Orang Barat. Orang Barat tuh kalau ceramah tidak terlalu panjang-panjang. Ladies and gentlemen, kepala buku di stempel semen.
namanya banyak. Tidak untuk tempe awak. Untuk menghormati. Habis. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah menjelang berbuka puasa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abdul Somad. Yang saya hormati Bapak RT, yang saya hormati Bapak RW, yang hormati Bapak Kadis, Bapak Lurah, Bapak Abdul. Habis azan buka puasa. Habis waktu gara-gara itu. Oh, kalau begitu Ustaz tidak setuju dihormati. Manusia ini perlu dihormati. Laisa minna, bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham shaghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak muliakan yang tua. Makanya di awal tadi yang saya sampaikan, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nan godang indak dimbau galau, nan ketek indak disabui namo, muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Tapi orang yang gila hormat dia akan tersinggung. Apa itu Ustaz Somad itu? Tak ada disabuinya nama ambu. Memang betulnya Ustaz bodoh. Macam yang viral di video itu, sama bodoh. Ambo bodoh profesor. Wang pintar LC tidak selesai. At-tahiyatul, segala penghormatan milik Allah. Maka jangan awak gilo hormat. Lah hebat Masjid Ubudiyah. Ada mik kete, ada mik godang. Kalau iko usak, ada kalau iko. Kalau ponek memogang untuk ditentongku, ada kalau iko. Hebat. Ini salah satu bentuk penghormatan Masjid Ubudiyah baru. Kenapa lama Ustaz menyebut nama Masjid Ubudiyah? Membacanya dari belakang. Masjid Ubudiyah baru. Awak biasa lagi, kau dari kanan. Memang konan asli Arab. Sampai yang Latin pun dibaca dari kanan. Kalau awak gila hormat kau susah Bapak Ibu. Waktu masih ada jabatan, ketika datang diundang pakai umbul-umbul, pakai baleho, pakai karpet, disambut dengan tola'al badru alaina. Ketika sudah tidak ada jabatan, tidak ada supir, tidak dibukakan pintu, tidak dihormati, tak disambut dengan marhaban, mulai sakit hati, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat naik. Mata orang yang selama ini takut tunduk, ketika kita sudah tak ada jabatan, mulai orang memandang kita sepele. Nama penyakitnya post power syndrome. Post setelah power kekuatan, sindrom penyakit yang datang setelah orang tak lagi punya kekuatan. Ini bahaya. Maka satu hari umat Islam berapa kali disuruh menyerahkan ini kepada Allah. At-tahiyatu, segala kehormatan, kemuliaan, disanjung-sanjung, dimuliakan, itu semuanya adalah milik Allah. Kebetulan sekarang dipinjamkan Allah kepada Abdul Somad. Yang kami hormati Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad LC MA tahap wapole. Satu lagi tinggal, almarhum. Kalau lahado itu lengkap. Ditulis di batu prasasti masjid sudah, ditulis di batu prasasti tahfiz Quran sudah, ditulis di batu prasasti penghargaan piagam sudah. Tinggal satu yang belum, di batu nisan. Semua akan berakhir pada ketiadaan. Berawal dari tak ada, lalu kemudian menjadi ada, lalu kemudian binasa menjadi tak ada. Kalau hari ini kita dimuliakan orang sebagai nenek mama, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Sebagai alim ulama, dicium tangannya, dihormati dan dimuliakan. Sebagai Pak RT RW, Kades, Kadus, Lurah, Bupati, Gubernur, Presiden, itu semua adalah milik Allah.
subuh diingatkan. Agak-agak siang lupa, duha diingatkan. Masuk tergelincir matahari lupa, zuhur diingatkan. Agak sore lupa, asar diingatkan. Tenggelam matahari lupa, maghrib diingatkan. Malam menjelang sempurna lupa diingatkan. Sampai tengah malam tahajud diingatkan. At-tahiyat. Itu apa diulang-ulang? Tarawih tadi berapa kali awak ulang at-tahiyat tu? Rasanya panjang tarawih malam gua. Tapi dia imamnya lama, tak terasa lama, ya kan? Heran aku, suara imam tu dari isya sampai witir sama bunyinya. Kan? Kadang mabuk, banyak keliling tarawih kan? Ada imam tu waktu isya, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu isya, pas witir, Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa sama suara? Masya Allah, tabarakallah. Itu pun juga kehormatan diberikan Allah Ta'ala. Ada orang dimuliakan Allah dari suaranya. Bentuk leher sama, tapi bunyinya bisa lain. Yang satu macam Muammar ZA, yang satu macam Muammar Qaddafi. Bayangkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dari bentuk kaligrafi, bentuk tangan sama, tapi yang satu tulisan kaligrafinya cantik, indah. Yang satu lagi macam tulisan dokter. Kok ambil apa tulisan buruk macam tulisan dokter? Ya lama dokter, karena banyak duitnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikonan pertama at-tahiyatu. Yang kedua mubarakatu. Diambil dari 3 huruf. Barakah ya beruku artinya turun. Barakah itu artinya turun. Jadi Bu ya, kalau barokah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun, apa makna turun? Awak punya tanah, bapak punya tanah, ibu punya tanah, ambo punya tanah, datang unta. Unta? Bahasa kampung kami unta kok camel. Nah, camel, tulisannya camel. Unta. Bapak punya tanah, ibu punya tanah, adik punya tanah, buya punya tanah, ambo punya tanah. Tanah awak sama, tapi datang unta turun di tanah ambo. Padahal banyak tanah, tetapi unta turun di tanah ambo. Dek apa unta turun di tanah Ustaz Somad? Dek ambo yang ceramah. Ambo sabi turun di tanah ambo. Kalau unta turun di tanah ambo, ambo dapat susu unta, ambo dapat daging unta, ambo dapat naik unta, ambo dapat koncing unta. Koncing unta bubek, tapi bukan diminum air koncing unta. Susu kambing, susu sapi, susu unta diteteskan kencing unta setetes. Bubek, bukan air koncing diminum. Onta itu makhluk yang bermanfaat semuanya. Bulunya bisa dibuat jaket, badannya bisa dinaiki Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah, hijrah naik onta. Onta paling tahan tak minum-minum. Tapi ambo selama ceramah tak minum bukan berarti ambo untung. Jadi apa maksudnya? Kita semua punya tanah, tapi kalau tanah awak dituruni onta, berarti tanah itu barokah. Diambil dari kata barokah ya beruku, onta turun di situ. Orang awak menyebutnya betuah. Bapak punya anak, ibu punya anak, adik punya anak, saya punya anak, sama anak. Tapi anak awak hafal Quran, itulah anak yang barokah. Anak si anu hafal juga, hafal apa? Hafal judi online. Habis piti apanya? Datang tagihan ke bank, hilang duit transfer. Maka yang dimaksud dengan wabarakatuh dalam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
wabarakatuh. Maka yang kedua, at-tahiyatul mubarakatuh. Kalau awak dapat tanah berkah, sawitnya subur, dapat kolam berkah, ikannya banyak, dapat anak berkah, penghafal Quran, dapat istri berkah, cantik, hebat, solihah, dapat negeri berkah, kampung halaman, itu pun bukan punya awak, itu punya Allah. Ada orang umurnya 70, sama-sama 70. Ustaz, yang sobek 70. Kalau orang umur 70 kok mudah tersinggung. Okey, 40 lah. Bapak umur 40, ibu umur 40, abang punya umur 40, acu umur 40. Sama-sama 40. Tapi yang 40 ikut ada berkahnya. 40 berkah. 6 tahun tamat pesantren, hafal Quran, baca kitab, S1, S2, bermanfaat untuk masyarakat, bersedekah, berwakaf, bermanfaat. Yang satu lagi 40, umah orang kopi, batuk mati. Maka keberkahan iko pun datang dari Allah. Itulah penyerahan awak waktu sembahyang. At-tahiyatul mubarakatuh. Ini banyak orang sekarang sombong. Hebat anaknya ya. Anaknya sekarang dapat beasiswa ke Al-Azhar ya. Anak saya. Mestinya awak katakan, ini adalah amanah dari Allah. Hebat rumahnya ya. Besar ya. Bagus ya. Cantik ya. Titipan dari Allah. Kalau orang menegakkan sholat, itu maksud menegakkan sholat. Samo cakap inyo di dalam sholat dengan di luar. Ini banyak orang di dalam sholat dia katakan semua untuk Allah. At-tahiyatul mubarakatuh. Tapi di luar sholat dia berkata, itu punya aku, itu punya saya. Egois, tak sesuai. Siapa yang selalu berkata saya? Innama utituhu ala ilmin indi. Hartaku yang banyak, kebunku yang luas, ternak sapi, kerbau, onta, sapiku punya aku. Itu adalah karena kecerdasan akalku dan karena semangatku. Itu adalah cakap omongan Qorun. Bahasa Arabnya Qorun. Sampai ke Kabupaten Kampar jadi Karun. Ando di kampung awak nama uang Karun. Kalau ando angkat tangan, namun tak minta sumbangan di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatuh. Yang ketiga, sholawatuh. Sholat artinya tulang belakang. Sholat, tulang belakang. Sholat artinya doa dengan membengkokkan tulang belakang. Sholat dengan bengkok tulang belakang itu apa maksudnya? Berdoa sambil membengkokkan tulang belakang. Ibadah yang membengkokkan tulang belakang adalah sholat dan isinya adalah doa. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Orang yang tidak mau membengkokkan tulang belakangnya di dunia, nanti di akhirat saat semua bersujud, dia tak bisa sujud, toga. Nanti nampak awak tu di akhirat. So dua awak sujud, dia toga suang. Kalau nak membengkokkan tulang belakang ni, toga tulang belakang. Kita alhamdulillah semuanya bengkok tulang belakang. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi di masjid lain banyak juga bengkok tapi tak lama. Tapi di masjid awak, Masya Allah, macam solat isya. Solat isya sama tarawih sama witir sama. Ambo comel je di awal tadi. Wah, aku jam berapa balik tu kata. At-tahiyatul salawatul, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatul.
segala doa-doa dimintakan hanya kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Meminta kepada manusia akan kecewa. Meminta kepada makhluk akan kecewa. Karena yang bisa memenuhi segala keinginan kita hanya Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Di ujung salat inilah puncak. Di ujung salat inilah ujung finish segala yang ada dalam salat. Di awal salat memang kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong, kepada Engkau kami berdoa. Makanya doa setiap ompek rakaat doa, ompek rakaat doa, ompek rakaat doa. Di selah-selah 2 rakaat pun doa, tapi doanya dalam bentuk selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli, salim, barik. 3. Sholli, salim, barik. Barik, barokah. Turun onta di tanah. Salim, selamat. Sholli, doa. Sholli, nanti awak bahas dalam selawat, karena itu tasyahud kau sampai habis. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Yang keempat, thayyibat. Innallaha thayyibun. Allah thayyib, suci, bersih, baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang bersih-bersih. Makanya sebelum sembahyang berwudu, sebelum pergi haji kenduri, bersihkan salah silap kepada tetangga, sahabat, kerabat. Sebelum masuk Ramadan mandi ke tepi sungai. Kenapa mandi tepi sungai? Karena memang orang Kabupaten Kampar tinggalnya di tepi sungai Kampar. Orang Siak di tepi sungai Siak. Orang Indragiri di tepi sungai Indragiri. Orang Rokan di tepi sungai Rokan. Pulau Sumatera dipotong 4 sungai di tengah. Sungai Indragiri, Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan. Dan memang semua manusia hidupnya awalnya di tepi sungai. Sungai Nil. Abdul Somad dari Sungai Kampar ke Sungai Nil. Habis itu pergi ke Maroko, ada lagi di Maroko sungai. Sampai ambo belajar namanya Rabat di Maroko. Nama sungainya Sungai Burekrek. Jangan gue nama anak lo. Siapa nama anak? Yang disobek Ustaz Somad Potang, ada sungai di Maroko. Siapa namanya? Burekrek. Panggilannya Rek. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua balikkan kepada Allah di ujung salat. Sebelum kita mengakhiri salat, keempat perkara ini balikkan kepada Allah, bukan punya awak. Kalau awak dimuliakan orang, kalau kita diberikan keberkahan, kalau kita diberikan kebaikan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kaifa haluk ya Ustaz Abdul Somad? Thayyib. Begitu awak kalau ditanya orang Arab, kaifa haluk? Thayyib. Thayyib artinya baik. Sampai di Indonesia thayyib tidak balik-balik. Orang awak kok suka mengubah-ubah. Thayyib artinya baik. Kalau tidak percaya tanya sama Buya Zul, Dr. Zul dari Naumbai. Iko S1, S2, S3-nya bahasa Arab. Ambo memang sekolah di Arab, tapi bukan jurusan bahasa Arab. Ambo jurusan hadis. Jadi tidak sodo orang nan sekolah di Arab tu tahu bahasa Arab. Kalau lama di Arab pandai bahasa Arab, tentu unto bisa bahasa Arab. Ini lebih lama di Arab. Kini banyak orang mengaku, ambo kau lama di Arab ya. Buya, unto lebih lama lagi. Lahirnya di Arab, godangnya di Arab, matinya di Arab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, punya Allah. Kalau kita lekatkan yang 4 ini kepada diri kita, disitulah datang angku dan sombong. Kalau sudah angku dan sombong, tangan mulai menunjuk dada, saya, aku, mulailah kepala mendongak, hidung pun ke atas.
datang hujan gerimis. Ya kalau mancung, kalau pesek banjir. Ngaku awak balik kan. Ustaz Abdul Somad mengatakan semua kehormatan milik Allah, semuanya punya Allah. Tapi kenapa Ustadz yang paling sombong di antara kami ini, Ustadz yang bersuara paling lantang, Ustadz yang bicara bahasanya menyerang, Ustadz yang duduk di atas kursi tinggi, kok kan dikasih mesoji. Kalau mesoji tidak ngasih, kok ampu ceramah duduk di bawah. Ampun enggak salah. Kalau enggak nyalahkan, salahkanlah pengurus masjid Ubudiyah baru. Ubudiyah baru, berarti ada Ubudiyah lama. Di mana Ubudiyah lama? Ada tapi ayo. Oh, yang mati lampu tadi. Itulah gua tanya tadi. Kok mati lampu musajid kok? Kok bisa ditinggalkan musajid kok? Jadi itu enggak dipakai apa-apa gini. Hah? Wirid-wirid aja. Pindah masjid ke siko. Alhamdulillah lah hilang suuzon nambah. Langsung cash and carry jawabannya langsung dari masyarakat. Itu makanya perlu kita bertanya supaya tak jadi fitnah. Coba kalau tidak ditanya tadi, tiba-tiba esok update status. Saya baru pulang dari Kabupaten Kampar. Masyarakat Kampar sudah tidak cinta masjid. Malam Ramadan mati lampu, tak lagi ada orang sholat tarawih. Kan fitnah itu. Padahal mestinya tanya dulu, klarifikasi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Setelah kita mengatakan bahwa kita tak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, kita serahkan semuanya kepada Allah, barulah kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya, itu urutannya kan. Kadang kalau tidak dalam sembahyang kau lupa bacaan sembahyang. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi tidak mau menerima salam dari orang yang sombong. Nabi tak mau menerima salam dari orang yang berkata, aku yang mulia, kemuliaan ini milikku, keberkahan ini dari aku. Lepaskan semua identitas dirimu, tinggalkan semua keangkuhan kesombonganmu, barulah kau bisa connect bersalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka. Kalau orangnya di depan kita, kalau orangnya di muka awak, bawa sabi assalamu alayka. Tapi kalau uangnya jauh di sana, assalamu alaihi. Kalau bahasa awaknya, assalamu alaika. Kalau uangnya di muka, peace be upon you. Tapi kalau uangnya jauh, peace be upon him. Pokoknya kalau habis makan salai, kok lancar bahasa Inggris awak. Peace, peace artinya keselamatan, kedamaian. Be upon you, keselamatan untukmu. Tapi kalau uangnya jauh, peace be upon him, himnya jauh. Katakan ke orang ketiga, waktu awak mengucapkan salam ke Nabi, assalamu alaika apa alaihi? Alaika. Ada Nabi di muka awak, maka awak sabi assalamu alaika. Banyak orang mempermasalahkan assalamu alaika. Padahal sahabat Nabi pun ketika Nabi sudah meninggal dunia, sudah tidak lagi ada bersama mereka, sahabat tetap mengatakan assalamu alaika. Ada seorang ibu-ibu, suaminya lah meninggal tahun 2000. Kini anaknya wisuda di UIN. Pas mau foto-foto, kata kameramen, fotografer bertanya, ibu, kita foto wisuda. Ibu, anaknya, suaminya mana, Bu? Laki yang mulah meninggal 20 tahun yang lalu. Oh, mohon maaf, Bu. Jadi ibu membesarkan anaknya sendiri? Iya. Walaupun papa sudah tidak bersama kami, tapi dia selalu ada di hati saya. Seolah-olah dia tetap ada walaupun kami berbuka puasa, walaupun kami sahur, walaupun kami wisuda sekarang, seakan-akan dia ada. Begitulah orang kalau sudah cinta, walaupun tak ada jasadnya,
tapi tetap merasa bersama. Begitu pula lah kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam masyarakat Kabupaten Kampar, Dusun 1 Kabun. Memang payah membaca dekan. Limau Mani, Desa Limau Manis. Masyarakat Dusun 1 Desa Limau Manis mengucapkan salam dari Desa Limau Manis ke Madinah, 9.000 km dari Dusun 1 Limau Manis ke Madinah. Siapa ndak percaya, ukurlah surang, ukur sendiri. Kalau percaya, alhamdulillah. Salam awak dari siko, salam kita dari masjid ini. Berapa orang nan mengucapkan salam tadi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam itu sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Itulah maka awak katakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita tidak hampa kosong, salam kita dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pun mendoakan awak tiga. Assalamu alayka ya Rasulullah, dijawab Nabi tiga. Waalaikumsalam, selamat engkau wahai Abdul Somad, selamat akidahmu dari sesat, selamat dari mati murtad, selamat anak cucumu. Warahmatullah, engkau dirahmati Allah. Wabarakatuh, diberikan Allah berkah umurmu, berkah rezekimu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itulah maka awak mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Doa awak belum tentu makbul. Kalau doa Nabi pasti makbul. Maka Nabi mengucapkan salam. Nabi bertamu ke rumah sahabat. Assalamualaikum. Tidak ada menyambut salam. Assalamualaikum. Diam je. 3 kali Nabi ucapkan salam. Assalamualaikum. Lalu kemudian Nabi pun pergi. Baru disambut dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Dibukanya pintu. Tanya Nabi, wah dari tadi ada di balik pintu. Ada ya Rasulullah. Aku ndak wang buka pintu. Ambo ingin dapat doa 3 kali. Begitu cara sahabat supaya dapat doa 3 kali. Tapi jangan dibuat-buat awak macam itu. So buya datang, assalamualaikum, tutup itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum buka. Ada orang tadi. Ada buya. Apa ndak wang buka? Saya dapat doa buya 3 kali. Kontui wang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan sekedar pemanis bibir lipstik. Kenapa sekarang banyak orang mengucapkan salam tapi tak dikabulkan Allah? Karena salamnya hanya basa-basi aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ilaha illallah. Sam artinya 2. Sam kalau tidak pakai alif, sam artinya racun. Kalau pakai alif, sam mampui. Mohon maaf kalau ada nama Sam. Makanya Nabi kalau yang mengucapkan salam itu boleh assalamualaikum. Tapi orang Yahudi, apa jawab orang Yahudi? Assalamualaikum. Dihilangkannya lamnya. Assalamualaikum. Datang Aisyah. Waktu itu Nabi berjalan sama Aisyah. Dijawab oleh Aisyah, waalaikumsalam wal la'nah. Kata Nabi, apa bongi kata Nabi? Ini memaki engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak perlu awak membalas. Tapi dia memakimu ya Rasulullah. Amba membalas cukup dengan satu kata kata Nabi. Waalaikum. Nabi tidak mau dari mulutnya keluar kata-kata kasar, caci maki, sumpah serapah. Cukup waalaikum. Waalaikum artinya kamu juga.
Matilah Waang Abdul Somad. Waang iya. Jangan sampai mulut awak. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ma yalfizu min qaulin, tak keluar satu kata dari mulut illa ladaihi raqibun atid. Bapak ibu yang di luar di balik kaca, joleh suawa ambo. Kalau memang joleh, angkat tangan kanan. Joleh. Nah, itu cowoknya kan? Pas tapi kalau sobik tadi, kalau memang suawa ambo joleh, angkat tangan kanan, nya senyum aja. Apa itu nak joleh suawa? Uang tuh yang di lu tuh menengok awak di dalam kok macam menengok ikan mas koki dalam akuarium. Kalau suawa awak ndak kalu, kalau suawa ambo ndak kalu, nya nengok ambo pas macam ikan mas koki. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sesudah kepada Nabi, barulah salam kepada awak. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tiga yang didoakan. Pertama, malaikat. Yang kedua, jin Islam. Yang ketiga, manusia yang soleh. Itulah maka selesai wudhu tadi awak minta jadi orang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Nampak? Connect, korelasi, hubungan antara doa setelah wudhu dengan doa orang dalam sholat. Bayangkan kalau di masjid kok ada 1000 orang, ada 1000 orang yang berdoa tadi, berarti awak masuk di dalam wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dapet sadonya. Makanya ibu selalu minta anaknya Rabbi habli minas. Ada ibu yang berdoa Rabbi habli minal S3. Nggak ada. Itu apa S3 kalau tak soleh? Rabbi habli minas salihin, jadikan anak ambo soleh. Kenapa ibu minta anak soleh? Karena hanya anak soleh lah yang dapat doa dari semua orang yang sholat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sesudah hubungan awak baik kepada Allah, tak angkuh, tak sombong, tak gila hormat, tak gila harta, tak gila jabatan. Setelah hubungan kita baik kepada Nabi Muhammad SAW, setelah hubungan kita baik kepada orang soleh manusia, barulah awak bersyahadat asyhadu alla ilaha. Disitulah telunjuk bau naik. Dari tadi telunjuk itu di bawah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Waktu syahadat barulah naik telunjuk pas waktu lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik. Mata pun berpindah, yang awalnya ke tempat sujud pindah ke ujung telunjuk. Tapi yang ditengok itu telunjuk awak, bukan telunjuk orang. Tidak turun sampai salam. Mazhab Syafi'i. Adapun yang turun lagi ke bawah Hanafi. Naiklah, turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Kalau setiap lafaz Allah naik, Hambali. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hambali. Maliki dari awal sampai akhir bergerak ke kanan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat mazhab sepakat bahwa telunjuk menunjuk,
tapi mereka ikhtilaf tentang bergerak atau bergerak-gerak. Syafi'i bergerak naik sekali tak turun. Hanafi naik sekali turun sekali. Hambali naik hanya pada lafaz Allah saja. Sedangkan Maliki bergerak-gerak. Ikut termasuk khilafiyah yang kita berlapang dada menerima perbedaan. Karena mereka pun semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Buya bagaimana? Ambo pakai mazhab Syafi'i, naik pada lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Isbat la ilaha, nafi, isbatnya illallah sampai habis. Baru sesudah itu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang yang sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah, tidak sah sembahyang, tak diterima salatnya karena tak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah, tak sah salat, mesti menyebut nama Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka yang tak percaya, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian percaya kepada Allah, sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya awak menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, barulah berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Berapa kali sudah kita berselawat dalam salat, bukan di luar salat, dalam salat. Tahiyatul masjid, qobliyah isya, salat isya 2 kali, tasyahud awal, tasyahud akhir, ba'diyah isya, sholat tarawih, sholat witir, di luar sholat lagi, setiap sholawat. Mungkin sholatmu tak diterima Allah, mungkin zikirmu tak diterima Allah, tapi sholawatmu pasti diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat yang diajarkan Nabi, kita langsung mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi yang mengajarkannya langsung melalui para ulama, sampailah ke guru-guru awak, sampailah ke ustadz buya awak yang mengajarkan kita sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Somad, kalau awak selawat tidak pakai Sayyidina, langsung Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ambo selama ceramah dari Sabang sampai Papua, dari Papua sampai ke entah kemana-mana lah, lupa, belum pernah rasanya dipanggil dek protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Belum pernah. Entah isu-isu lah ada mencubu. Belum pernah. Tapi di Sahabat Iwan itu Al-Mukarram. Kalau di Malaysia Sahibul Fadilah. Kalau di kampus Profesor Doktor di Sobitnya Titel. Kalau sama anak-anak muda, ya paling enggak anak muda, anak gaul, berikut ini kita panggil UAS gitu. Tapi tetap di pangkal itu ada ustaz. Itu namanya adab. Adapun orang awak ada adabnya. Nan godang indak disobik golau, nan ketek indak disobik namo. Kalau orangnya godangnya disobik golau, ada gelarnya. Kalau orang ketek ada namanya. Nabi Muhammad tuh orang godang apa orang ketek? Orang godang, ada golaunya. Siapa gelarnya? Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina.
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dari mana datang kata sayyidina itu? Inyo menyawit dinyo sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Sayyid artinya pemimpin. Ana, ambo, saya sayyidu waladi Adam. Seluruh anak cucu Adam kok ambo pemimpinnya. Maka awak sabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asal bahasa Arabnya sayyidi. Dek payah wang awak menyebut sayyidi, sidi. Di Maroko pun, di Maroko wang Maroko nyebut sidi. Kalau sampai sidi, sidi gitu. Kalau perempuan sayyidati, karena payah menyebut sayyidati, siti. Lama-lama berubah menjadi siti. Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Ruqayyah. Artinya sayyidati, tuanku. Tuanku Imam Bonjol, tuanku siapa pahlawan dari Rokan Hulu? Tuanku Tambusai, tuanku tu bahasa Arabnya sayyidi, bukan Tuhanku, sayyidi, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sebagian mazhab Syafi'i, ambo hadir ke majelis ulama mazhab Syafi'i, namanya Syekh Profesor Dr. Syekh Yusri Jabr di Kairo. Sembahyang Jumat ambo di situ. Azannya pun pakai sayyidina. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Belum pernah azan tu ambo cubo lagi di Riau. Kalau ambo cubo langsung disosekkan uang. Sedang tak pakai itu uangnya bi ambo sosek. Sekarang lagi tren sosek menyosekkan kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau tidak setuju dengan orang, cukup kita katakan saya tidak mau pakai sayyidina, tapi saya menghormati Anda karena ada dalilnya. Kita hormati orang selama tidak mungkar dan ada dalilnya. Bapak minum teh, ambo minum kopi, ambo tidak memaksa harus minum kopi. Tapi kalau bapak minum tua, itu enggak lo bisa. Ustaz, ini minum tua, mari kita hormati perbedaan. Itu bongak namanya. Ada batasan-batasan kita boleh berbeda. Selama menurut Quran, Sunnah dan ulama boleh berbeda, maka perbedaan itu baik. Tapi kalau kita dilarang, ini termasuk nahi mungkar, maka kita larang. Mengucapkan sayyidina bukanlah sebuah kemungkaran. Menurut mazhab Syafi'i, mustahab, dianjurkan hukumnya memakai syiadah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Cukup majid, cukup. Ibarat makan nasi sama kicap, ndak ada gulai sampodeh bau, ndak ada manisan-manisan, nggak ada daging. Tapi kalau mau lengkap, tambahlah Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La joleh awak di limau mani kuntu jadi sampai Allahumma ighfir lima qaddamtu, ampunkan ambo dosonan lamo-lamo. Apa umur berapa kini? 50 bu ya. Banyak dosa muda. Baru malam kau terawih. Tapi Allah tidak menutup pintu taubat. Allahumma ighfir lima qaddamtu, dosonan lamo-lamo ya Allah. Wa ma'akhartu, dosonan belakangan. Dosa apa belakangan? Tadi entah apa dosa tadi. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asrartu, yang tak nampak orang. Kita mulia ini bukan karena kita mulia. Kita mulia karena dosa kita masih ditutupi Allah, tidak nampak orang banyak. Betul.
Dosa kita bisa ditutupi pakai peci, ditutupi pakai koko, ditutupi pakai sorban, ditutupi pakai titel, ditutupi pakai batik, ditutupi pakai status sosial, ditutupi pakai pemanis basa-basi. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosaku yang nampak di hadapan manusia. Wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ada dosa yang engkau lebih tahu, aku pun tak tahu. Ada dosa engkau lebih tahu, aku pun tak tahu. Dosa apa tuh? Dosa ria. Jamaah menyangka yang ustadz itu Abdul Somad, yang ceramah itu Abdul Somad, tapi rupanya di hati Abdul Somad ada ria, ada ujub, merasa diri lebih. Anta a'lamu bi minni, engkau yang tahu, aku pun tidak tahu. Wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ambo termasuk orang yang zalim ya Allah. Udah boleh awak salam Bu ya? Pisangnya belum nih. Aduh, tambahan lagi ompek. Riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tapi bukan berarti ompek ke begitu sahabat Allah min jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Bukan itu maksudnya. Tapi kau tetap satu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jauhkan ambo dari neraka jahannam ya Allah. Diletakkan kerikil neraka jahannam di tapak kaki, mendidih utak di kepala. Jamaah, ada pertanyaan? Ambo bertanya Bu ya. Kira-kira neraka jahannam itu berapa derajat Celcius Bu ya? Lah joleh mendidih utaknya nanya Celcius joleh. Makanya awak pagi petang siang malam minta Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk ke surga dibawa bergelombol berjamaah beramai-ramai. Dusun satu, jamaah Desa Limau Manis, Masjid Ubudiah Baru masuk. Tengok sebelah kanan, sama wak terawih dulu. Tengok sebelah kiri, wah yang selalu sembahyang telambe dulu. Tengok, iko yang datang Jumat dulu. Kawan awak si anu, kawan awak SD dulu mana? Ini masih singgah transit di neraka jahanam. Masuk laundry, dicuci dia obok-obok. Makanya awak minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Habis asar, habis subuh. Awal hari, petang hari, minta apa? Supaya jauh dari api neraka. Ya Allah, kami semua di masjid ini yang mendengar ceramah ini, anak cucu cicit kami jangan sampai ada kena jilatan api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kena azab kubur. Tertulis di batu nisan, meninggal tahun 1910. Di batu nisan. Ambo kalau ziarah ke batu nisan, ambo tengok tuh. Oh, lah 1 tahun. Oh, lah 50 tahun. Meninggal tahun 1910. Kini 2021. Berarti dikuburnya lah berapa lama? 111 tahun sudah dikubur. Iya, kalau dikubur itu dapat nikmat. Kalau azab, kalau kau menipu, kau membohong, kau curang, kau judi, kau zina, narkoba, zina, buat haram, paling-paling nikmatnya setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi azab dikubur beribu tahun. Belum lagi azab di padang mahsyar, belum lagi azab di neraka jahanam. Hidup ini singkat, pendek, tapi resiko yang awak terima cukup lama. Yang sakit, yang sedih, yang galau, sedihmu paling-paling 70 tahun. Tapi nanti kalau kau sabar ridho, di surga salah satu kuburmu menjadi taman-taman surga. Amin.
Itu maka awak doakan, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Awak lewat di makam dari Pekanbaru ke Bangkinang, ada makam sebelah kanan. Awak tidak tahu entah makam siapa, hubungan tidak ada. Awak tetap doakan. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh panjang Bu ya. Yuk. Kami diajar guru kami pendek aja. Itu yang program short time. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa maksud assalamualaikum ya ahlal kubur? Selamat kalian dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya, azab waktu hidup, wal mamat, azab waktu mati, su'ul khatimah. 24 jam tidak mati-mati. Dibawakan daun kelor, ya dua mati. Datang ke tedukun, Bapak Ibu tolong keluar ruangan dulu, biarkan saya berdua. Masuk, mati. Rupanya tidak pakai daun kelor, batang kelor, itu pukul kan. Itu kontak. Dia copek selesai. Tahu anak cucunya tidak ada, dukun lah pula diminta. Min fitnatil mahya, azab hidup, wal mamat, azab mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal itu kalau datang, kini aja yang datang kok cucu cicit dajjal lah banyak percaya, banyak followernya, banyak subscribernya. Apalagi yang dajjal asli itu datang. Apa cara supaya awak bisa selamat dari fitnah dajjal? Malam Jumat baca suratul Kahfi. Nih malam Jumat. Balik dari siko, mengantuk Bu ya, besok habis sahur. Ngantuk juga pagi, ngantuk juga sesudah sembahyang Jumat, ngantuk juga mati aja lah. Setiap sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bolehlah salam, tambah lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh salam, afdal berdoa di ujung tahiyat sebelum salam. Apa yang anda awak mintakan, mintakanlah. Tapi kalau tidak bahasa Arab, jangan disobik di mulut. Ada tanah tidak dijual ya Allah, ada oke di topi sungai Kampar, batal sembahyang. Sobik aja dalam hati aja. Di antara tompek mustajab doa, sujud terakhir sebelum salam. Jadi kalau panjang doa awak contoh apa? Panjang doa kok kalau awak sembahyang surang tahajud, bukan waktu jadi imam. Kalau jadi imam awak panjang, makmum di belakang ikut apa? Imam kok gede. Apa nak bantu-bantu? Lama-lama dipegang, imam bilo kok gede. Kalau awak imam ya sampai fil alamina innaka hamidum majid kalau tarawih. Tapi kalau sembahyang zuhur, maghrib, asar, isya, Jumat, ya sampai Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alam wi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Paling tidak nombek tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa tujuan ustaz mengkaji ko malam iko? Supaya awak jangan sampai sembahyang condo orang kumur-kumur. Condo orang membuka puasa dapet goreng angek. Awak renungkan sembahyang awak tuh, awak rasakan nikmat sembahyang tahajud malam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin
alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil qabri wa min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doalah dalam hati apa yang mintakan, barulah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalaulah bukan karena nikmat sholat, kalau bukan karena nikmat baca Quran, kalau bukan karena nikmat berkumpul dengan orang soleh, sudah lama aku minta mati. Kata Umar bin Khattab, bukan katamu. Nikmatnya hidup cuma 3. Nikmat manisnya sembahyang, nikmat baca Quran, dan nikmat berkumpul dengan orang-orang soleh. Ambo tahu bapak tadi letih, ibu juga lelah memasak macam-macam. Tahu saya, ditambah lagi tarawih panjang. Tahu, tapi kenapa kita bisa tahan duduk 1 jam? Tadi dimulai jam 9.20, sekarang pas jam 10.20. Kenapa? Karena merasakan nikmat berkumpulnya dengan orang soleh. Yang di dalam ini merasa letih, merasa lama. Bayangkan saudara kita yang berada di luar. Orang tuh toga, tidak pakai AC. Bayangkan. Insya Allah mereka tuh semua masuk surga semua. Surga. Cuma awak di dalam. Orang tuh masuk surga aja cuma agak. Tidak tahu awak. Jadi bisa jadi awak masuk surga karena doa mereka. Nah, kok awak jangan angkuh, jangan sombong, minta kepada Allah SWT. Itulah kaji awak malam ini kok. Nanti kalau ada orang bertanya, siapa ceramah tadi di masjid desa Limomani? Ustadz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Entah, tasahud aja situ. Cita-cita lama tasahud. Ada ketek lah ngaji tasahud. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ja'alna minas salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang lurus, di agama yang benar ini ya Allah.